otonomi daerah secara bahasa berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autor, diri mereka sendiri, dan nomos artinya hukum atau aturan. Sehingga dapat diartikan sesuai kewarganegaraan untuk mengatur sendiri atau kewenangan, membuat aturan guna mengurus rumah tangga. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas-batas wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Medan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah, arti dari otonomi adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh-contoh otonomi daerah. Apa sih contoh-contoh otonomi daerah itu? Ya, yang pertama, upah minimum regional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suatu wilayah. Yang kedua, penggunaan APBD tanpa campur tangan pemerintah. Dan yang ketiga, pemberlakuan restribusi daerah, mana masyarakat bisa membayar pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dekonsentrasi adalah suatu penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi serta juga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, kewenangan yang dilimpahkan itu hanya terbatas pada wewenang administratif saja, sedangkan untuk wewenang politik masih tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, dekonsentrasi yaitu perpaduan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Adapun beberapa contoh-contoh dekonsentrasi, terdapat beberapa contoh penerapan asas dekonsentrasi antara lain sebagai berikut. Yang satu, pertama, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang kedua, pelayanan pajak di tiap-tiap daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan dinas administratif saja. Sedangkan untuk wewenang politik masih tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, dekonsentrasi yaitu perpaduan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Adapun beberapa contoh-contoh dekonsentrasi, terdapat beberapa contoh penerapan asas dekonsentrasi antara lain sebagai berikut. Yang satu, pertama, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang kedua, pelayanan pajak di tiap-tiap daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan dinas perhubungan. Dan yang terakhir, penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games kepada gubernur. Nah, itulah tadi penjelasan dari teman saya tentang pengertian dari otonomi daerah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pokok-pokok dalam otonomi daerah. Yang pertama, ada sentralisasi. Sentralisasi adalah otoriter yang mengatur pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menangani urusan dalam negeri sendiri. Inisiatif dan aspirasi rakyatnya itu berdasarkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sentralisasi berkonsentrasi semua wewenang untuk sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi teratas pada struktur organisasi. Sentralisasi juga banyak digunakan dalam pemerintahan di Indonesia jauh sebelum adanya otonomi daerah loh. Nah, adapun contoh-contoh sentralisasi di Indonesia. Sentralisasi hanya diterapkan pada beberapa jajaran aparatur negara, khususnya lembaga keamanan negara, khususnya TNI yang melindungi NKRI dari 3 titik pusat, yaitu udara, darat, dan laut. Kemudian ada juga Bank Indonesia atau BI yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal. Pokok-pokok otonomi daerah yang kedua ialah desentralisasi. Secara umum, pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
agar dapat mengatur kegiatan di daerah tersebut berdasarkan asas otonomi daerah. Yang mengatur pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menangani urusan dalam negeri sendiri. Nah, inisiatif dan aspirasi rakyatnya itu berdasarkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sentralisasi berkonsentrasi semua wewenang untuk sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi teratas pada struktur organisasi. Sentralisasi juga banyak digunakan dalam pemerintahan di Indonesia jauh sebelum adanya otonomi daerah loh. Nah, adapun contoh-contoh sentralisasi di Indonesia. Sentralisasi hanya diterapkan pada beberapa jajaran aparatur negara, khususnya lembaga keamanan negara, khususnya TNI yang melindungi NKRI dari 3 titik pusat, yaitu udara, darat, dan laut. Kemudian ada juga Bank Indonesia atau BI yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal. Pokok-pokok otonomi daerah yang kedua ialah desentralisasi. Secara umum, pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur kegiatan di daerah tersebut berdasarkan asas otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astati. Saya mahasiswa program dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin melanjutkan pemaparan dari materi kami, yaitu tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian aparatur kepemerintahan, sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tujuannya agar keterbatasan jangkauan operator pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan operator daerah. Contoh tugas pembantuan yaitu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberian bantuan misalnya modal usaha untuk rakyat miskin atau program Inpres untuk sekolah dasar. Baiklah, itulah pemaparan dari kami.